Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Audrey, mahasiswi senior MBA angkatan 44 Kampus Jakarta, Fakultas Ekonomika dan Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rika Fatimah selaku dosen pembimbing dan para dosen penguji atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi materi tesis saya yang berjudul Perancangan Kanvas Model Bisnis B2B2C Semi-Custom Mode Fashion dengan menggunakan analisis Porter 5 Forces dan uji penerimaan berkerangka kerja e-retail test. Pada bagian pertama, yakni bab pendahuluan, saya akan membahas kondisi lingkungan eksternal dan internal yang melatar belakangi penelitian ini. Untuk kemudian dirumuskan masalah penelitiannya, pertanyaan dan tujuan, serta manfaat dan batasan untuk penelitian ini sendiri. Pertama, dari sisi lingkungan eksternal, ada 4 fakta yang berhasil dirangkum, yakni potensi pasar global, industri halal, kemudian potensi pasar Indonesia, beserta tren dan celah pasar bagi perusahaan yang ingin tap in ke dalam industri modest fashion. Secara global, industri halal sedang berkembang dengan sangat baik. Hal ini tercermin dengan proyeksi CAGR sebesar 4,8%. Kemudian, secara nasional, besarnya populasi penduduk beragama Islam menjadikan modest fashion ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian, tren pasar, size inclusivity, dan demand akan pakaian wanita yang modis dan cocok cuttingnya memberikan sedikit celah pasar untuk dikembangkan. Adapun demikian, celah pasar yang bisa dikembangkan adalah kustomisasi produk fashion itu sendiri. Diharapkan dengan adanya kustomisasi, customer akan lebih puas dengan produknya karena sudah betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Ada 4 hal yang akan disampaikan terkait dengan temuan fakta dari lingkungan internal, yakni tantangan produksi, serba-serbi kemitraan dengan UMKM, solusi marketplace untuk menjembatani kerjasama dengan UMKM, dan penerapan teknologi canggih karena kita akan merambah dunia perdagangan digital. Fitur kustomisasi akan merubah produksi massal tradisional menjadi produksi dengan skala kecil yang dinamis dan adaptif. Kebutuhan seperti ini akan diselesaikan dengan kemitraan bersama UMKM yang memang pada dasarnya secara natural batch produksinya kecil. Dengan memasuki dunia perdagangan digital yakni marketplace, adaptasi teknologi canggih seperti AI akan mengoptimalkan pengalaman belanja konsumen sekaligus kegiatan usaha produsen. Memasuki bagian rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup peluang marketplace berbasis UMKM yang menawarkan kustomisasi produk modest fashion, kemudian bisnis model kanvas yang digunakan untuk mendefinisikan detail model bisnis seperti segmentasi pasar, proporsi nilai, saluran kepada konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian, uji penerimaan dilakukan juga untuk memastikan model bisnis dapat mengakomodasi kebutuhan dan preferensi pengguna. Untuk pertanyaan penelitian, ada 3 pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini, yakni apakah bisnis dalam dunia industri modest fashion di Indonesia cukup menarik untuk dijalankan? Kemudian, apakah model bisnis yang akan dijalankan oleh AO? Kemudian, apakah model bisnis AO dapat diterima oleh pasar, baik mitra produsennya ataupun end customer-nya? Sedangkan untuk tujuan penelitian ada 3 juga, yaitu mengukur daya tarik industri modest fashion di Indonesia, kemudian merancang model bisnis AO, kemudian terakhir menghitung uji penerimaan model bisnis AO oleh pasar, baik mitra produksi maupun end customer. Untuk manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam menjalankan bisnis aplikasi AO di tengah persaingan industri modest fashion yang ketat. Kemudian diharapkan juga penelitian ini dapat memberi perspektif lain kepada kalangan akademik dalam memahami proses perancangan model bisnis. Dan terakhir, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kalangan akademik untuk pengembangan penelitian model bisnis AO ke masa yang akan datang. Adapun demikian, beberapa batasan penelitian yang ditetapkan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian berfokus pada usulan model bisnis dan prototipe dengan batasan pada aspek fashion, estetika, dan teknis alur bisnis yang tidak akan terlalu dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, penelitian merupakan kerangka teoritis atau konseptual yang hanya menjelaskan usulan model bisnis tanpa menyajikan hasil penerapan dari model bisnis tersebut. Ada 4 hal yang akan disampaikan terkait dengan temuan fakta dari lingkungan internal, yakni tantangan produksi, serba-serbi kemitraan dengan UMKM, solusi marketplace untuk menjembatani kerjasama dengan UMKM, dan penerapan teknologi canggih karena kita akan merambah dunia perdagangan digital. Fitur kustomisasi akan merubah produksi massal tradisional menjadi produksi dengan skala kecil yang dinamis dan adaptif.
Kebutuhan seperti ini akan diselesaikan dengan kemitraan bersama UMKM yang memang pada dasarnya secara natural batch produksinya kecil. Dengan memasuki dunia perdagangan digital yakni marketplace, adaptasi teknologi canggih seperti AI akan mengoptimalkan pengalaman belanja konsumen sekaligus kegiatan usaha produsen. Memasuki Dalam pengerjaan penelitian ini, beberapa framework yang digunakan sebagai landasan teori adalah sebagai berikut. Pertama, framework perdagangan elektronik digunakan untuk benar-benar memahami apa itu arti marketplace atau B2B2C yang sebenarnya, yaitu B2B2C atau business to customer adalah dua perusahaan yang berpartner untuk menawarkan barang maupun jasa kepada konsumen. Produsen atau retail bermitra dengan operator marketplace untuk melakukan transaksi dengan konsumen. Berikutnya, framework yang digunakan adalah framework Porter 5 Forces untuk mengukur daya tarik industri modest fashion. Kemudian, digunakan framework Business Model Canvas untuk mendefinisikan bentuk model bisnis yang akan dijalankan oleh aplikasi AO. Terakhir, sebagai dasar pembuatan instrumen untuk mengukur penerimaan aplikasi AO, digunakan framework e-retail test. Bagian berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai metode penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk desain penelitiannya sendiri, setelah dilakukan studi pendahuluan dan kajian pustaka di 2 bab sebelumnya, maka dilakukan pengambilan data wawancara dengan para praktisi bisnis fashion untuk dasar analisa dan sumber informasi bagi kerangka kerja Porter 5 Forces. Kemudian dilakukan juga pengambilan data berupa wawancara ahli bisnis online sebagai benchmark common practice marketplace di Indonesia. Dengan begitu, BMC yang akan dibentuk menjadi relevan setidaknya dengan kondisi pasar Indonesia. Setelah BMC-nya terbentuk, maka akan dibuat prototipe aplikasi AO untuk dilakukan uji penerimaan terhadap calon konsumennya. Hasil tersebut kemudian akan dibahas dan dibuatkan usulan perbaikan bila diperlukan. Berikutnya adalah metode pengambilan data. Data yang akan dikumpulkan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer yang dikumpulkan akan didapatkan melalui dua metode, yaitu wawancara dan survei e-retail test. Untuk instrumen penelitian sendiri, terdapat 4 instrumen penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini. Instrumen pertama, wawancara dengan kerangka Porter 5 Force. Instrumen kedua, wawancara dengan kerangka Business Model Canvas. Dan instrumen ketiga dan keempat sama-sama menggunakan kerangka e-retail test, namun ditujukan kepada responden yang berbeda, yaitu mitra produksi dan end customer. Sedangkan metode analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada 3. Pertama, analisis Porter 5 Force untuk mengukur daya tarik industri, kemudian analisis Canvas Business Model untuk mendefinisikan dan memahami komponen utama dari model bisnis, dan terakhir, analisis penerimaan calon konsumen dengan menggunakan framework e-retail test. Setelah melakukan keseluruhan metode penelitian dan mengambil data yang diperlukan, maka berikut adalah profil responden yang turut serta dalam penelitian ini. Analisis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis Porter 5 Forces. Melalui proses ini, diketahui landscape dan daya tarik industri modest fashion itu sendiri. Melalui hal ini pula, diperoleh 3 value proposition yang akan diusung dalam model bisnis AO. Pembentukan bisnis model Canvas dilakukan atas dasar hasil wawancara dengan ahli bisnis online dan value proposition yang diperoleh dari proses sebelumnya, yakni proses analisa Porter 5 Forces. Value proposition yang akan diusung dalam bisnis model Canvas aplikasi AO adalah kita bagi 2. Value proposition untuk mitra produksi dan value proposition untuk end customer. Untuk mitra produksi kita ada 3, yaitu akses terhadap bahan baku dan aksesoris jahit yang beragam dan berkualitas, kemudian akses terhadap pendanaan seperti pinjaman modal usaha dan dana investasi, kemudian edukasi mengenai teknik jahit dan manajemen usaha maupun keuangan. Sedangkan untuk end customer, value proposition yang diusung adalah fitur semi-custom, fitur AI sebagai fashion advisor bagi konsumennya, kemudian fitur order kilat, dan juga konten edukatif seputar wanita dan busana modest. Berdasarkan value proposition ini, beberapa komponen dalam 9 blok bisnis model Canvas yang terdampak dari value proposition berwarna biru yang dihasilkan dari proses Porter
adalah di key activities akan terpengaruh dari segi sourcing dan penyediaan material produksi dan sarana jahit, serta pengembangan berkelanjutan teknologi AI. Sementara beberapa aset yang harus disiapkan terkait dengan value proposition yang diusung adalah teknologi AI yang baik, modul pelatihan mitra produksi, dan juga modul standarisasi produk dan prosedur. Kemudian dari revenue stream akan ada pendapatan, yakni biaya sourcing dan procurement bahan baku dan sarana produksi, karena AO juga menyediakan akses terhadap bahan baku, aksesoris jahit, dan bahan baku lainnya untuk proses pembuatan baju. Setelah menyelesaikan pembentukan bisnis model kanvas, maka dibuatlah prototipe. Berikut adalah customer journey dan prototipe AO untuk mitra produksi. Kemudian yang ini adalah customer journey dan prototipe AO untuk end customer-nya. Kedua prototipe itu kemudian diberikan kepada calon pengguna untuk dilihat penerimaannya bagaimana. Dengan menggunakan framework model e-retail test, maka diketahui bahwa aplikasi AO ini secara tampilan visual sudah dapat diterima oleh mitra produksi maupun end customer. Mereka semua sangat setuju dengan tampilan visual aplikasi AO. Beberapa penyempurnaan yang mungkin bisa dilakukan adalah penyempurnaan halaman laporan mitra dan dashboard mitra, serta penyempurnaan halaman homepage bagi end customer. Setelah melakukan keseluruhan metode penelitian dan mengambil data yang diperlukan, maka berikut adalah profil responden yang turut serta dalam penelitian ini. Analisis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis Porter 5 Forces. Melalui proses ini, diketahui landscape dan daya tarik industri modest fashion itu sendiri. Melalui hal ini pula, diperoleh 3 value proposition yang akan diusung dalam model bisnis AO. Pembentukan bisnis model canvas dilakukan atas dasar hasil wawancara dengan ahli bisnis online dan value proposition yang diperoleh dari proses sebelumnya, yakni proses analisa Porter 5 Forces. Value proposition yang akan diusung dalam bisnis model canvas aplikasi AO adalah, kita bagi 2. Value proposition untuk mitra produksi dan value proposition untuk end customer. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah kesimpulan dan saran dari penelitian. Untuk kesimpulan penelitian, pertama, industri modest fashion di Indonesia memiliki daya tarik yang cukup intens dengan nilai analisis sebesar 3,50. Kemudian, aksesibilitas terhadap sumber daya dan edukasi untuk mitra produksi, dan fitur fashion advisor dan fitur kilap untuk end customer merupakan nilai proposisi dalam model bisnis aplikasi AO. Kemudian, prototipe aplikasi diuji kepada pengguna B2B dan B2C dengan hasil penerimaan positif, menunjukkan potensi sukses model bisnis B2B2C semi-custom modest AO bila memang benar-benar akan diwujudkan. Kemudian, untuk pemasaran yang komprehensif melalui media digital, kolaborasi dengan influencer dan partisipasi dalam acara industri akan meningkatkan kesadaran merek. Serta hubungan komunitas dan ko-kreasi untuk membangun hubungan yang kuat dengan pengguna, serta mendorong partisipasi aktif akan lebih menarik banyak pengguna. Implikasi dari penelitian ini adalah aplikasi AO menawarkan lebih dari sekedar model bisnis jual beli dengan menyediakan akses ke berbagai sumber daya dan edukasi teknis serta non-teknis untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. AO mendukung perkembangan UMKM, memberikan peluang untuk tumbuh di pasar yang lebih luas, dan menciptakan ekosistem kondusif bagi inovasi dan kolaborasi dalam industri modest fashion. Untuk keterbatasan dan saran penelitian. Keterbatasan penelitian lebih ke arah sudut pandangnya terbatas, di mana laporan ini dibuat tanpa melibatkan pemangku kepentingan seperti calon pemasok, regulator, dan ahli teknologi digital, yang mana pendapat mereka juga penting untuk perspektif yang lebih menyeluruh. Kemudian, fokus penelitian juga semata tertuju kepada pengalaman pengguna. Jadi, penelitian itu juga agak mengabaikan aspek logistik, manajemen rantai pasok, dan integrasi teknologi. Di samping itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada produk modest fashion, sehingga hasilnya mungkin tidak relevan lagi jika diterapkan kepada kategori produk lain. Untuk saran penelitian di masa yang akan datang, sebaiknya penelitian melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, calon pemasok, dan ahli teknologi digital untuk langkah penting di penelitian yang masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian akan lebih memiliki spektrum yang komprehensif dan realistis, benar-benar mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, dan meningkatkan kualitas serta relevansi penelitian. Kemudian,
pengembangan model bisnis B2B2C dapat diperluas dengan mengganti produk amatan menjadi furniture semi-custom, mengingat permintaan yang sangat meningkat akhir-akhir ini. Demikian keseluruhan penelitian yang saya lakukan telah diselesaikan dalam video ini. Semoga isinya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Bagi Ibu Rika selaku pembimbing tesis dan para dosen penguji, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya yang telah menyaksikan video ini.